Bayangkan, sebuah kamar sunyi. Di atas ranjang, seseorang terbaring lemah. Napasnya tersengal. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Keluarganya menangis di sekelilingnya. Tapi telinganya seakan tak lagi mendengar. Di detik itulah, dunia perlahan memudar. Tiba-tiba, hawa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke dada. Tubuh kaku, tapi hati masih sadar. Saat ruh mulai berpisah dari jasad, barulah manusia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perpisahan abadi antara tubuh dan kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh orang mukmin keluar dengan lembut, seperti air mengalir dari mulut kendi. Tapi ruh orang kafir keluar seperti besi berduri yang ditarik dari kain wol basah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Bayangkan perbedaan itu. Bagi yang beriman, ruhnya terangkat perlahan, damai, dan disambut oleh para malaikat dengan wajah cerah. Mereka membawa kain surga yang beraroma harum, menyapa dengan salam penuh kasih. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan rahmat Tuhanmu. Namun bagi yang kafir, ruhnya menjerit. Malaikat datang dengan wajah hitam, membawa kain kasar dari neraka. Roh itu bersembunyi di dalam tubuh, enggan keluar. Tapi malaikat mencabutnya dengan paksa, seperti daging yang disayat dari tulang. Jeritannya tak terdengar manusia, namun seluruh makhluk selain jin dan manusia bisa mendengarnya. Ketika tubuh masih terbujur di ranjang, orang-orang sibuk memandikan dan mengkafani, tapi ruh itu sudah memandang dunia dari kejauhan. Ia melihat jasadnya sendiri. Ia ingin berbicara, tapi tak bisa. Ia ingin kembali, tapi tak diizinkan. Saat dibawa ke liang lahat, ruh beriring bersama jasadnya. Ia mendengar setiap langkah, setiap tangisan, setiap genggam tanah yang menutup tubuhnya. Dan setelah itu, sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gema hati sendiri. Kini ruh berdiri di antara dua alam, dunia yang telah pergi, dan akhirat yang baru dimulai. Disinilah semua janji Allah menjadi nyata. Tak ada lagi harta, jabatan, atau keluarga. Yang tersisa hanyalah amal dan dosa. Maka ketika napas masih berhembus, bersiaplah. Karena kematian bukan akhir segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju pengadilan Allah. Tanah telah menutup rapat. Udara mulai tipis, gelap, dan hening. Orang-orang pergi. Langkah mereka menjauh. Suara mereka lenyap. Kini hanya tinggal ruh dan jasad. Di tempat sempit yang disebut alam barzah. Tiba-tiba bumi bergetar. Dari arah tak terlihat, dua sosok raksasa muncul. Wajahnya hitam, pandangannya tajam menembus jantung. Itulah malaikat Mungkar dan Nakir, penjaga kubur yang ditugaskan Allah untuk menguji setiap manusia. Suara mereka menggelegar seperti petir, membuat seluruh tubuh gemetar ketakutan. Men Robbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Men Nabiyuka? Siapa nabimu? Pertanyaan itu bukan sekadar hafalan. Tak ada waktu berpikir. Tak ada kesempatan berbohong. Yang menjawab bukan lidah, tapi hati. Orang beriman menjawab dengan tenang, karena selama hidupnya ia mengenal Tuhannya. Ia mengenal Allah lewat solatnya, zikirnya, dan amalnya. Ia menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku Islam. Begitu ia menjawab, datang cahaya terang dari arah kepala. Tanah yang sempit berubah lapang sejauh mata memandang. Kuburnya dipenuhi aroma surga. Malaikat berkata, tidurlah seperti pengantin yang damai, hingga datang hari kebangkitan. Namun bagi pendosa, lidahnya keluh, pikirannya kacau. Ia ingin menjawab tapi tak bisa. Iman yang dulu hanya diucapkan tanpa amal kini tak mampu menolong. Dada terasa sesak. Kubur menekan tubuh dari segala arah. Suara malaikat menggema lebih keras. Kamu hidup di dunia, tapi tidak mengenal Tuhanmu.
Kamu beribadah hanya karena manusia. Maka dibukalah baginya pintu neraka. Api menyembur. Panasnya menembus tulang. Ia melihat tempatnya di akhirat dan menjerit sejadi-jadinya. Jerit yang tak terdengar di dunia, tapi membuat langit bergetar di alam ruh. Inilah momen penentuan pertama setelah kematian. Tak ada pembela, tak ada hakim dunia. Yang berbicara hanyalah amalmu sendiri. Jika hidupmu penuh ketaatan, kubur menjadi taman surga. Jika penuh dosa, kubur berubah menjadi lubang neraka. Maka renungkanlah, ketika tubuhmu ditinggalkan di liang lahat, siapa yang akan menolongmu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Gelap, sunyi, dingin. Itulah 3 hal pertama yang dirasakan ketika ruh mulai menyatu kembali dengan jasad di liang lahat. Dunia telah benar-benar hilang. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada napas manusia lain, hanya kesunyian yang membuat dada sesak. Dalam kesepian itu, tiba-tiba terasa tanah mulai bergerak. Dinding kubur seperti hidup, menutup dari segala arah, menekan tubuh tanpa ampun. Inilah yang disebut Dhammah al-Qabr, himpitan kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Andaikan seseorang selamat darinya, niscaya Sa'ad bin Mu'adz pun akan selamat. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan seorang sahabat besar seperti Sa'ad bin Mu'adz yang dimuliakan para malaikat pun merasakan himpitan kubur. Apalagi kita yang penuh dosa dan kelalaian. Tanah menekan tulang rusuk hingga bertaut. Rasa sakitnya bukan seperti luka jasmani, tapi siksaan ruhani yang menembus hati. Bagi orang beriman, himpitan itu berlangsung sekejap, seperti pelukan lembut bumi menyambut anaknya kembali. Namun bagi pendosa, himpitan itu terus berulang, membuat tubuhnya retak dalam kesakitan yang tiada henti. Dan yang paling menyedihkan, azab itu bukan karena dosa besar, melainkan karena dosa kecil yang diremehkan. Rasulullah melewati 2 kuburan lalu bersabda, keduanya disiksa bukan karena dosa besar menurut mereka. Yang satu tidak menjaga kebersihan dari kencing, yang lain suka menyebar fitnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu ringan kedengarannya, tapi di sisi Allah, itu sangat berat. Seseorang yang menyepelekan sholat, yang jarang bersyukur, yang melukai orang lain dengan lidahnya, semua akan merasakan akibatnya di alam kubur. Tanah menjadi panas, dindingnya menyala merah. Setiap napas adalah penderitaan. Ruh menangis, menjerit minta ampun, tapi tak ada yang menjawab. Di dunia dulu, doa bisa menghapus dosa. Tapi di sini, doa sudah tidak berguna lagi. Namun ada juga ruh yang tersenyum dalam kuburnya. Tanah di sekelilingnya menjadi lembut seperti hamparan surga. Aroma kasturi menyelimuti, dan kuburnya diterangi cahaya putih yang menenangkan. Itu adalah balasan bagi mereka yang menjaga kebersihan, menahan lidah dari menyakiti orang lain, dan istiqomah dalam ketaatan. Betapa banyak manusia yang di dunia tampak mulia, tapi di kuburnya tersiksa karena dosa kecil yang diremehkan. Dan betapa banyak orang yang sederhana, tak dikenal, tapi di kuburnya tidur dengan damai karena amal ikhlas yang kecil tapi tulus. Maka jangan pernah anggap remeh dosa kecil. Karena bisa jadi satu kalimat buruk yang diucapkan hari ini, menjadi sebab sempitnya kubur selama ribuan tahun di alam barzah. Setelah himpitan tanah berakhir, datanglah azab yang lebih dahsyat. 2 malaikat penjaga azab datang membawa rantai dan palu besi sebesar gunung. Wajah mereka tidak menunjukkan amarah, tapi keadilan. Mereka menatap setiap ruh dengan pandangan yang menembus seluruh dosa. Kubur tiba-tiba terbuka, menampakkan 2 pemandangan. Di satu sisi, taman hijau bercahaya surga. Di sisi lain, lubang hitam penuh api dan asap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi orang yang beriman, kubur menjadi tempat istirahat yang indah.
Ia melihat malaikat datang dengan pakaian putih. Aroma surga mengalir lembut. Mereka berkata, "Tidurlah dengan tenang, engkau telah selamat." Namun bagi pendosa, ketika pintu neraka dibuka, panasnya menerpa seluruh tubuh. Api itu bukan seperti api dunia, melainkan api yang menyala dari dalam bumi, membakar jasad dan ruh sekaligus. Setiap kali kulit hangus, Allah menggantinya dengan kulit baru agar azab terus terasa. Malaikat azab mengangkat palu besi dan memukul. Satu pukulan, dan bumi berguncang. Andai manusia dunia bisa mendengarnya, mereka akan pingsan karena takut. Tapi suara itu hanya terdengar oleh makhluk akhirat. Kemudian datang kesendirian. Setelah semua azab itu, tak ada lagi suara selain bisikan penyesalan. Ruh mulai memanggil orang-orang yang dulu dicintainya. "Istriku, anakku, sahabatku, mengapa kalian tidak berdoa untukku? Mengapa kalian tidak menolongku?" Namun tak ada jawaban. Semua sudah kembali ke dunia, sibuk dengan urusannya masing-masing. Waktu di alam kubur tidak seperti di dunia. Satu hari bisa terasa seperti 1000 tahun. Setiap detik menjadi penyesalan yang tak berujung. Hanya ruh orang beriman yang beristirahat dengan damai, seperti pengantin menunggu hari pernikahan. Sedangkan ruh pendosa terus menjerit dalam gelap dan panas. Dan di tengah kegelapan itu, ia melihat makhluk aneh datang. Wajahnya menyeramkan, baunya busuk. Ia bertanya, "Siapa kamu?" Makhluk itu menjawab, "Akulah amal burukmu di dunia. Aku datang untuk menemanimu hingga hari kiamat." Betapa pedih penyesalan itu. Bukan hanya azab fisik, tapi juga rasa bersalah yang tak berakhir. Kubur menjadi tempat yang mengerikan bagi mereka yang hidup tanpa iman dan amal saleh. Mereka ingin kembali ke dunia, namun pintu taubat telah tertutup selamanya. Setelah malaikat Munkar dan Nakir pergi, setelah pukulan azab reda, tibalah masa penantian panjang yang tidak diketahui batasnya. Inilah fase barzah, dunia di antara dunia dan akhirat, tempat setiap ruh menunggu kebangkitan. Tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada pergantian siang dan malam. Waktu di sana tidak bisa dihitung dengan ukuran dunia. Satu detik bisa terasa 1000 tahun. Satu malam bisa terasa seperti keabadian. Bagi ruh orang beriman, waktu berjalan lembut, seolah tidur panjang di taman yang damai. Tapi bagi pendosa, setiap detik adalah siksaan tanpa henti. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan di belakang mereka ada alam barzah hingga hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Bayangkan, ruh orang beriman beristirahat dalam cahaya lembut. Di sekelilingnya, malaikat datang membawa kabar gembira. Mereka memperlihatkan tempatnya di surga setiap pagi dan sore. Ia tersenyum, berkata, "Ya Rob, segerakanlah kiamat agar aku bisa menempati rumahku di surga." Wajahnya bersinar, aroma kasturi mengalir di udara kuburnya. Ia seperti seorang musafir yang tenang menunggu waktu pulang. Namun bagi ruh pendosa, waktu di barzah terasa sangat lambat. Ia disiksa oleh penyesalan dan rasa takut yang tidak pernah berhenti. Setiap kali pintu neraka terbuka, panasnya membakar tubuh dan ruhnya. Malaikat datang bukan membawa kabar, tapi cambuk dari api. Ia melihat tempatnya di neraka setiap hari. Ia menjerit, memohon agar hari kiamat tidak pernah datang. Karena ia tahu, azab setelah hari kebangkitan akan jauh lebih mengerikan dari azab kubur. Setiap kali ada doa yang dikirimkan oleh anak saleh, keluarga, atau sahabat yang masih hidup, ruh itu tersenyum sebentar. Doa mereka seperti setetes air di padang pasir. Tapi bagi ruh yang dilupakan, penantiannya menjadi semakin panjang dan menyakitkan. Ada ruh yang setiap harinya menyesali waktu di dunia. Andai saja aku bersedekah 1 kali lagi. Andai aku menunda dosa itu. Andai aku lebih sering sujud. Namun semua kata, andai, kini tak punya arti. Waktu terus berjalan tanpa arah.
Ruh yang beriman tidur tenang dalam cahaya, sedangkan ruh yang lalai terus terjaga dalam ketakutan. Dan ketika sangkakala ditiup, seluruh ruh akan dibangkitkan dari tidur panjangnya. Hari itu disebut Yaumul Bates, hari bangkitnya seluruh makhluk. Tapi bagi sebagian ruh, suara sangkakala bukan panggilan harapan, melainkan panggilan menuju hukuman yang abadi. Dan kini, setelah menunggu ribuan tahun, tiba waktunya. Sangkakala ditiup. Langit terbelah, bumi berguncang, lautan meluap, dan semua manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Ruh yang selama ini tertidur dibangunkan, mata mereka terbuka lebar, tubuh mereka kembali utuh, tapi bukan tubuh yang sama. Inilah awal dari perjalanan abadi menuju pengadilan Allah. Namun bahkan sebelum kiamat datang, di alam barzah sendiri, penyesalan sudah tak tertahankan. Ruh-ruh pendosa terus berteriak, "Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan." Tapi jawaban dari langit hanya satu, "Sekali-kali tidak. Itu hanyalah kata-kata yang engkau ucapkan saja." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Penyesalan paling berat bukan karena azab, tapi karena kesempatan yang telah hilang. Ruh menyadari bahwa di dunia dulu, ia punya waktu, tapi tidak menggunakannya untuk taubat. Ia punya lidah untuk berzikir, tapi lebih sering menggunakannya untuk berbicara buruk. Ia punya harta untuk bersedekah, tapi ia tumpuk demi kebanggaan. Dan kini, semuanya berakhir tanpa makna. Di sisi lain, ruh orang beriman juga menatap dunia yang telah ditinggalkannya. Ia berkata lembut, "Alhamdulillah, aku meninggalkan anak saleh yang masih mendoakanku. Sedekah yang dulu aku berikan kini menjadi cahaya di kuburku. Zikir yang dulu aku ucapkan kini menjadi temanku." Ia tersenyum, karena cahaya amalnya menerangi seluruh kubur. Sebuah cahaya hangat, tak pada meski waktu telah berlalu ribuan tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila manusia mati, terputus amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Hadis riwayat Muslim. Cahaya itulah yang menjadi harapan terakhir bagi ruh di alam kubur. Ia menunggu dengan tenang, menanti janji Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridho. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Namun bagi pendosa, tiada cahaya, tiada kedamaian. Yang tersisa hanya rasa sesal dan ketakutan. Mereka terus berdoa, tapi doa mereka tidak lagi bisa menembus langit. Dan di saat semua ruh berkumpul menunggu hari kebangkitan, bumi menjadi saksi. Setiap langkah, setiap kata, setiap amal baik dan buruk kini berbicara. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua akan diadili. Maka, sebelum semua ini benar-benar terjadi, sebelum napas terakhir meninggalkan tubuh, marilah kita memohon ampunan kepada Allah. Karena hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan kubur, amal saleh yang ikhlas karena Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap hembusan napas yang masih kita miliki adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertaubat, berbuat baik, dan memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Ingatlah, dunia ini hanya sebentar, tapi akhirat itu selamanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar hati kita tetap lembut, dan langkah kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini menyentuh hati dan memberi manfaat, jangan lupa tekan like sebagai tanda dukunganmu untuk dakwah kebaikan. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabatmu. Mungkin dengan satu share, kau telah menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Dan jangan lupa tekan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif dan pengingat akhirat berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah merahmati langkahmu, menenangkan hatimu, dan menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang disambut lembut di alam kubur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.